Ya, untuk menjawab soal nomor 26, perhatikan untuk menjawab soal nomor 26, setidaknya Anda memahami 3 teori ini, yaitu bagian A nih, bagian A, kemudian bagian B, dan bagian C. Nah, untuk yang bagian A, ini adalah tentang sudut-sudut istimewa nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk sin alfa, untuk sudut istimewanya ada 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, dan 360. Nah, ini untuk dipahami ya. Misalkan sin 90 itu 1. Kemudian misalkan tangan 45 itu 1. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau Anda sudah paham nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa, selanjutnya Anda harus memahami nilai fungsi trigonometri dalam kuadran. Nah, ini di antara 0 sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1, antara 90 sampai 180 itu adalah kuadran 2, 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3, dan 270 sampai 360 itu adalah kuadran kuadran 4. Nah, untuk nilai sin, cos, dan tangen itu di setiap kuadran. Nah, perhatikan kalau untuk kuadran 1 itu semuanya positif. Jadi ini saya tulis misalkan asal ya. Ini asal. Oke, asal itu berarti dia di kuadran 1 itu dia semuanya positif. Nah, di kuadran 2 itu yang positif itu adalah sin dan 1/sin atau kosekannya. Ini saya tulis asal di kuadran 2 itu saja. Oke. Kemudian di kuadran 3 antara 180 sampai 270 itu yang positif adalah tangan. Misalkan ini saya tulis tahu, oke. Nah, kemudian di 270 sampai 360 kuadran 4 itu yang positif adalah kosinus atau 1 per kosinusnya yaitu sekan. Ini saya tulis caranya. Oke. Nah, kalau digabung maka yang positif itu di setiap kuadran adalah asal saja tahu caranya. Oke, gitu ya. Nah, asal saja tahu caranya maksudnya gimana, Pak? Kalau di kuadran 1 itu asal, berarti semuanya positif. Di kuadran 2 itu saja. Saja berarti sin yang positif. Di kuadran 3 itu tahu. Tahu berarti tangan yang positif. Kuadran 4 itu caranya, berarti C berarti cos yang positif. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perbandingan sudut trigonometri sudut yang berelasi. Perhatikan ini akan dipakai untuk menjawab soal-soal yang di sini. Nah, contoh nih 225. 225 itu adalah di kuadran antara berapa nih? Di kuadran 3 ya. Di sini ya antara 180 sampai 270. Maka di kuadran 3 ini cos 125 saya tulis nih cos 225 itu sama aja dengan cos 225 itu sama aja dengan cos oke 180 ditambah 45. Gitu. 180 tambah 45 berarti ini nih. Cos 180 yang ini ya. Nah, yang ini cos 180 tambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Jadi ini sama dengan min cos 45. Gitu ya. Cos 45 berapa? Cos 45 itu setengah akar 2. Berarti di sini min setengah akar 2. Gitu ya. Oke, ini cos 225 nilainya adalah min setengah akar 2. Kemudian yang kedua sin 315. Perhatikan sin 315 itu sama dengan, nah 315 berarti dia ada di kuadran 4 di sini nih, antara 270 sampai 380 gitu ya. Nah, berarti itu sama dengan sin 360 dikurangi berapa?
dikurangi 45. Oke, 360 kurangi 45 itu adalah 315. Ini sama aja dengan min sin 45. Perhatikan 360 kurangi alfa ini nih. Sin 360 kurangi alfa, berarti di alfanya di sini 45 sama dengan min sin alfa ini. Oke, berarti di sini sama dengan min sin 45. Berapa nilainya? Min setengah akar 2. Gitu ya. Oke, sekarang yang bawahnya nih. Cos 120. Cos 120. Nah, 120 itu dia ada di kuadran 2. Antara 90 dan 180. Maka ini sama aja dengan cos, oke, 180, oke, dikurangi berapa nih? Dikurangi 60. 180 kurangi 60 kan 120 ya. Oke, lihat di sini. Cos 180 kurangi alfa sama dengan min cos alfa. Ini sama dengan min cos 60. Lihat cos 60 berapa? Cos 60 sama dengan setengah ya. Berarti sama dengan min setengah di sini. Min setengah. Oke, min setengah ya. Oke. Selanjutnya satu lagi sin 120. Sin 120. Itu sama dengan berarti dia sama ada di kuadran 2. Sama dengan sin berapa nih? 180 kurangi 60. Gitu kan? Sekarang sin. Sin di kuadran 2 dia positif nih. Saja di kuadran 2 positif. Berarti sama dengan sin 60. Oke, sin 60. Sin 60 berapa di sini? Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Berarti ini positif ya. Setengah akar 3. Oke, nah sekarang coba kita masukkan nih. Cos 225. Cos 225 itu berapa tadi? Min setengah akar 2. Oke. Kemudian ditambah sin 315 nih. Sin 315 sama dengan min sin 45 sama dengan min setengah akar 2. Kurangi setengah akar 2. Oke. Dibagi. Oke, dibagi berapa nih? Cos 180. Cos 180 itu min setengah. Min setengah. Kemudian ditambah sin 120. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Berarti ditambah setengah akar 3. Gitu kan? Nah, ini berapa nih? Perhatikan ini min setengah akar 2, min setengah akar 2. Berarti min setengah jadi 1 ya. Jadi min 1 atau ditulis 1 aja. Akar 2 gitu kan. Nah, dibagi berapa nih? Dibagi, saya tulis setengah akar 3-nya di depan. Setengah akar 3 dikurangi setengah. Dari sini gimana nih? Dari sini kita rasionalkan penyebutnya. Berarti setengah akar 3 ditambah setengah, oke, dibagi berapa nih? Setengah akar 3 tambah setengah. Gitu ya. Min akar 2 dikali setengah akar 3. Jadinya berapa nih? Min setengah akar 6. Gitu kan? Min akar 2 ditambah setengah. Berarti min setengah akar 2. Dibagi, oke. Dibaginya berapa nih? Setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Jadi 1/4 kali 3. Atau jadi 3/4. Yang ini nih ya. Yang ini nih. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Berarti 3/4 ya. Ini 3/4. Oke, dikurangi setengah kali setengah. 1/4 ya. 1/4. Gitu ya. Perhatikan. Di sini ada min setengah. Ini juga ada min setengah. Kita tarik min setengahnya ke depan. Berarti min setengah dalam kurung akar 6
kurangi akar 2, gitu kan. 3/4 kurangi 1/4. 2/4. 2/4 itu setengah ya. Saya tulis 2 aja ya. 2/4. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada akar 2, ini ada akar 6. Akar 6 itu kan akar 3 dikali akar 2 ya. Ini sama dengan min setengah akar 2, oke, dalam kurung di sininya akar 3 kurangi 1. Gitu ya. Dibagi berapa nih? Ini ditambah ya, ditambah 1 karena minusnya ditarik ke depan supaya tetap minus, kalau dikalikan jadi plus ya. Ini dibagi setengah. Oke. Nah, ini dicoret nih. Dicoret. Jadi jawabannya min akar 2 dikali, satunya simpan di depan, 1 plus akar 3. Gitu ya. Min akar 2 dikali 1 tambah akar 3. Jawabannya apa? Jawabannya adalah E yang ini ya. Jawabannya adalah E. Yang ini nih. Nomor 27, perhatikan nomor 27. Persamaan lingkaran yang melalui pusat lingkaran itu rumusnya adalah, perhatikan, X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini ya. A dan B itu adalah pusat lingkaran. Karena pusatnya min 2,3, berarti ini A-nya, ya kan? Ini adalah B-nya. Oke, berarti di sini berapa nih? X min 2. Jadi X plus 2 ya. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada R kuadratnya nih, berapa? Nah, untuk mengetahui nilai R-nya, itu caranya adalah dia melalui titik berapa? Melalui titik min 2,1. Jadi masukin saja nilai X dan Y-nya ini dengan min 2 dan 1. Berarti di sini X-nya min 2 tambah 2 dikuadratkan ditambah Y-nya 1 kurangi 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Berarti min 2 tambah 2 kan 0. 0 dikuadratkan berarti 0. Ditambah 1 kurangi 2, 1 kurangi 3 adalah min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya itu adalah 4. Gitu kan? Nah, coba masukkan ke sini. Berarti kalau dimasukkan ke situ, berapa nih? X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat nih. R kuadratnya tadi 4 gitu kan. Sama dengan 4. Gitu kan. Nah, ini dipecah nih. Nah, sesuai teori yang pernah Anda pelajari sebelumnya, bahwa kalau A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kalau A kurangi B kuadrat gitu kan, sama dengan apa? A kuadrat kurangi 2AB tambah B kuadrat. Nah, sekarang masukkan ke sini nih, yang ini nih. Berarti berapa? X kuadrat tambah 2AB, 2 kali X kali 2, berarti 4X tambah 4, gitu ya. 2 dikuadratkan yang ini, Y kuadrat kurangi 2 kali Y kali 3, berarti min 6. Min 6Y tambah 9. 4-nya pindah ruaskan ke sini, kurangi 4. Sama dengan 0. Oke, sederhanakan. X kuadrat, Y kuadratnya di depan, Y kuadrat tambah 4X kurangi 6Y. Nah, ini 4. Yang ini 4 ya, dicoret dengan min 4. Berarti tambah 9. Jawabannya apa? Sama dengan 0. Jawabannya adalah C ya, yang ini. Oke. Perhatikan nomor 28, diketahui balok ABCD. Nah, ini balok ABCD-nya yang ini ya. Ini balok ABCD-nya. Kemudian dari balok ABCD ini diketahui AB-nya 4. Oke, AB-nya 4 cm. BC-nya itu adalah 6. Nah, ini BC-nya adalah 6.
kemudian AE-nya adalah 12. Nah, ini AE-nya 12 di sini. Kebayang ya baloknya ya. Oke, AB-nya 6, kemudian BC-nya 6, AB-nya 4, BC-nya 6, dan AE-nya 12. Nah, di situ diketahui bahwa P merupakan titik potong garis FC dan GB. Nah, ini FC nih. Ini FC, ini GB, ini GB. Nah, titik potong itu pasti di sini tengah-tengahnya, gitu kan? Nah, misalkan titik potongnya adalah P, gitu kan? Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke P. Berarti yang ini nih, jarak titik A ke P yang ini nih ya. Nah, yang ini yang ditanyakan, gitu kan? Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus tahu dulu panjang titik PQ. Nah, ini nih. Panjang titik PQ itu adalah setengah AE. AE-nya itu kan 12, maka PQ-nya itu adalah 6. Nah, ini ya. Berarti PQ berapa? 6 cm ya. Oke. Kemudian untuk menjawab panjang garis AP selain harus ada PQ, juga harus ada AKI. Nah, untuk mencari AKI itu adalah kita harus tahu dulu panjang AB, panjang AB-nya sudah didapat 4 cm, dan panjang BQ. BQ itu adalah tengah-tengah dari BC. Berarti BQ-nya berapa? BQ-nya 3, gitu kan? Nah, maka AKI, oke, perhatikan. AKI kuadrat sama dengan berapa? 4 kuadrat AB kuadrat ditambah BQ kuadrat. BQ-nya kan 3. Tambah 3 kuadrat. Sama dengan berapa? 16 tambah 9. Sama dengan 25. Ini AKI kuadrat. Kalau begitu AKI-nya berapa? AKI-nya sama dengan akar dari 25. Sama dengan 5. Nah, panjang AKI di sini adalah 5 nih. Panjang AKI-nya 5, panjang PQ-nya 6. Berarti kita tinggal mencari panjang AP. Berapa panjang AP? AP kuadrat sama dengan AKI kuadrat, oke, ditambah PQ kuadrat, oke. AP kuadratnya berapa tadi? AKI-nya adalah 5 kuadrat. PQ-nya berapa? PQ-nya tadi 6 dikuadratkan. Berarti berapa nih? 25 tambah 3, 6. 25 tambah 3, 6. Berarti berapa nih? 61. Maka panjang AP itu adalah akar dari 61. Jawabannya adalah B. Oke, untuk menjawab soal nomor 29, yang pertama Anda harus tahu dulu jumlah frekuensi ini nih, 7 tambah 10 tambah 15 tambah 6 tambah 4. Jumlahnya itu adalah 42. Setelah didapatkan jumlah frekuensinya, selanjutnya adalah mencari letak dari median. Letak median itu adalah, perhatikan, letak dari median, letak ME itu adalah setengah N. N-nya kan 42. Setengah dikali 42 sama dengan 21. Nah, setelah diketahui letak mediannya di 21, coba Anda ini jumlahkan nih. 7 tambah 10 kan 17. 17 masih di bawah 21. Nah, ketika sudah ditambah 15, dia lebih dari 21. Maka sebenarnya letak median itu ada di sini. Si ke-21-nya itu ada antara 60 sampai 64. Jadi letak mediannya ada di sini ya. Nah, kita cek dulu rumus median. ME itu sama dengan TB, tepi bawah, kelas median ya, tambah setengah N kurangi F. F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi FME, frekuensi median, dikali C. C itu adalah interval kelas. TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 60 kurangi 0,5 ya. Berarti berapa nih? 59,5. Karena kelas medianya di antara 60 sampai 64 ya. Tambah setengah N. Tadi setengah N itu adalah 21.
gitu kan, dikurangi F. F itu yang ini nih, F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti jumlah frekuensinya 7 tambah 10. Berarti berapa? 17. Dibagi frekuensi medianya berapa? 5, 15 yang ini ya. 15 dikali C. C itu adalah interval antara 60 sampai 64, intervalnya adalah 5. Gitu ya. Berapa nih? 59,5 ditambah 21 kurangi 17. 4 ya. 4. Nah, ini bisa dicoret nih. 3 ya. Jadi 4/3. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 4 dibagi 3, 1,33. Sama dengan berapa nih? 60,83. Jadi jawabannya adalah A. Menjawab soal nomor 30 tentang simpangan baku, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. X bar itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti 6 tambah 4 tambah 2, kemudian tambah 8, tambah 5, tambah 5, kemudian tambah 6, tambah 4, dibagi berapa nih? Banyaknya data berarti ada 8 ya. 8. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 40 dibagi 8. Sama dengan 5. Nah, rata-ratanya adalah 5, gitu kan? Nah, kita akan mencari simpangan baku, simbolnya adalah S. Rumusnya adalah sigma dari XI kurangi X bar dikuadratkan dibagi N, gitu kan? Nah, ini sama dengan XI-nya ini yang ini nih, 6, 4, gitu kan? 2, 8, 5, 5, 6, dan 4. Berarti ini sama dengan akar, berapa aja nih? 6 kurangi 5, 1 dikuadratkan, 1. Ditambah 4 kurangi 5, min 1 dikuadratkan, 1, gitu kan? Kemudian 2 kurangi 5, min 3 dikuadratkan, 9, gitu kan? Tambah lagi 8 kurangi 5, 3 dikuadratkan, 9. Kemudian berapa lagi nih? 5 kurangi 5, 0 dikuadratkan, 0. Kemudian 5 kurangi 5, 0 dikuadratkan, 0 lagi. 6 kurangi 5, 1 dikuadratkan berarti 1. 4 kurangi 5 min 1 dikuadratkan berarti 1, gitu kan? Dibagi berapa? Dibagi N. N-nya itu adalah 8. Sama dengan, ini sama dengan berapa nih jumlahnya? 10 tambah 10, 11. 11 ya? 22 ya? 22 dibagi 8. Nah, 22 dibagi 8 diperkecil. Berapa nih? 11/4. Ini sama dengan setengah akar 11. Setengah akar 11 berarti berapa nih jawabannya? E.